Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial The Shaolin Warrior kemarin. Permasalahan kali ini akan semakin banyak dan semakin seru untuk disaksikan. Jadi jika ingin nyambung dengan jalan ceritanya, saksikan episode sebelumnya terlebih dahulu, barulah nonton video yang ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. 哦，夜空师傅，汪大善人来了。Setelah berhasil menyelamatkan anaknya dari kematian, Tuan Wong menyempatkan waktunya untuk berkunjung dengan membawanya makanan. Di sini nampak terlihat jelas kepeduliannya, yang hal itu membuat Yowen agak sedikit bingung dan bertanya-tanya. Di mana esok harinya, Yowen mendapat keluhan dari si Roland yang mengetahui Jenderal Qi kekurangan uang untuk berperang, yang jelas akan memperlambat penyerangan dan otomatis berdampak juga pada keselamatan ayahnya, yang pada akhirnya membuat Roland tergerak untuk mencari sumbangan dari orang kaya. Di mana si Yowen di sini langsung mengajak Roland untuk pergi ke rumahnya Tuan Wong, karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa diharapkan, mengingat beliau adalah satu-satunya orang kaya yang baik. Dan setelah menyampaikan apa yang diperlukan, Tuan Wong pun dengan senang hati siap membantu, dan dia akan mencarikan orang kaya di desa lain untuk paling tidak bisa mendonasikan uangnya juga. Dan tak lama setelah mereka berdua pergi, Tuan Wong kedatangan tamu, yaitu perwira tinggi Yan Xifan, yang di sini Yan Xifan ingin menepati janjinya waktu itu untuk mengajukan promosi Tuan Wong seperti apa yang diinginkan, karena dalam waktu dekat ini Ketua Wan akan diturunkan tahtanya oleh kaisar tertinggi, dan Yan Xifan bermaksud ingin mengajukan Tuan Wong sebagai penggantinya. 对腕表非常的不满，这儿已经保不住了，你的机会来了，我已经向皇上鼎力推荐。真的？不知这个位置，田大人请用茶。 Sebagai seorang guru yang masih peduli dengan kedua muridnya, Sammo Hung mengetes kejujuran mereka di hadapan Sang Buddha, apakah masih tertarik dengan dunia luar atau tidak. Dan hasilnya Yukong lah yang masih taat, dan meskipun Yowen tidak, sang guru tetap tidak permasalahkan itu. Lalu Shin dikembalikan ke Roland yang akhirnya berhasil ditemukan pasukan Ketua Wan lalu ditangkap, di mana Yowen yang kebetulan melihat itu jelas langsung menghajar mereka semua, dan itu menyebabkan Yowen dicap sebagai pemberontak. Untuk kemudian Ketua Wan pun bermaksud ingin menangkapnya, tetapi baru saja ingin berangkat, utusan yang membawa surat pengunduran dirinya pun sudah datang duluan, dan Ketua Wan pun resmi diturunkan serta akan dipenjara karena melanggar hukum. 屡屡虚报战功，欺君罔上，还不领旨谢恩？谢恩，带走。 Mendengar Tuan Wong akan dipromosikan jadi pengganti Ketua Wan, anak tirinya pun langsung mewanti-wantinya untuk jangan terlalu percaya begitu saja, yang tapi langsung disanggah karena ini merupakan cita-citanya dari dulu. Dan daripada meributkan hal yang belum pasti tersebut, Tuan Wong lebih memilih untuk mendatangi Yowen kembali. Dan di sini akhirnya Tuan Wong menceritakan semuanya ke Yowen bahwa dirinya adalah ayahnya yang sesungguhnya. Jadi ternyata pada saat muda dulu Tuan Wong berpacaran dengan ibunya Yowen, dan ternyata hubungan mereka tersebut tidak direstui lantaran pada saat itu Tuan Wong adalah orang miskin, dan si kakek lebih memilih menjodohkan anaknya tersebut dengan pria kaya yang dianggap Yowen adalah ayahnya saat ini, di mana tanpa sepengetahuan si pria kaya, calonnya tersebut sudah hamil anak Tuan Wong, dan kehamilannya itu baru disadari setelah mereka menikah, yang itu menimbulkan kebencian atas Yowen kecil yang sebenarnya sudah diketahui juga oleh Tuan Wong, tapi Tuan Wong tidak bisa berlaku apa-apa. Dan atas dasar bukan anak kandungnya inilah yang akhirnya membuat Yowen kecil harus pergi ke kuil Shaolin. Karena ya masa angge-angge orang melu gawe melu momong. 不可能！ 对不起， Sempat menolak karena tak mempercayai omongannya, esok harinya setelah mendapat pencerahan dari Yukong dan Roland, pada akhirnya membuat Yowen pun mau menerima takdir sebagai anaknya Tuan Wong. Dan setelah menemuinya kembali lalu berdamai dengan semua fakta yang sesungguhnya ini, Tuan Wong langsung mengajak Yowen pulang ke kampung halamannya untuk bisa bertemu dengan kakeknya yang saat ini diketahui kondisinya sudah buta. 爹，儿啊，我这趟回来，是带个人给您见见，也就是您老人家的孙子呀。果然是小福啊，小福啊！
Setelah selesai bertemu dengan si kakek, Yowen diajak ke rumah ayahnya lalu diperlihatkan sebuah ruangan penuh buku yang memang disediakan untuknya. Dan bila mana Yowen nantinya jenuh di dalam camp pelatihan, Yowen tinggal ke sini saja dan menikmati fasilitas yang ada di sini. 对了，爹啊，募集军费的大会准备什么时候开始啊？我现在就开始安排。好，谢谢爹。 Di luar dugaan, apa yang dikatakan anak tirinya kemarin kini jadi kenyataan. Tuan Wong lagi-lagi ditipu oleh Xian Xifan. Hal tersebut membuat Tuan Wong semakin emosi. Lantas ia akan benar-benar bertekad ingin balas dendam. Yang di sini anak tirinya juga mendorongnya untuk lebih serius karena dengan mengalahkan pemerintah, Tuan Wong bisa berpotensi menjadi kaisar di negeri ini. Di mana omongan anaknya tersebut rupanya membuat Tuan Wong bersemangat. Lalu dipanggillah Feng Yu untuk berbicara seputar misi yang harus dijalankan olehnya. Di mana misinya sendiri ialah Feng Yu harus bekerja sama dengan Sasaki dan anak tirinya untuk membunuh seseorang yang adalah Yukong dan Sammo Hung. 冯义军，请。哎，秀子姑娘就不用去了吧？她必须去。 Alasan Tuan Wong ingin membunuh mereka karena Tuan Wong ingin agar Yowen tidak lagi berada di Shaolin, sekaligus ingin membuat pasukan Jenderal Qi semakin lemah karena otomatis Shaolin akan runtuh dengan sendirinya. Dan untuk memancing keduanya agar bisa masuk dalam perangkap, Yowen lah yang diperintahkan mengajak mereka berdua untuk bertamu ke rumahnya. Yang sayangnya Yukong tidak bisa ikut karena sudah ditunggu Jenderal Qi untuk membahas seputar strategi perang yang akan dijalankan dalam upaya penyerangan selanjutnya. Hasilnya hanya mereka berdua saja yang pergi dan mulailah terjadi keanehan saat mereka sudah sampai di tengah-tengah hutan dan... Shifu 小心！ Dengan berpura-pura disekap, Tuan Wong mencari celah dan akhirnya berhasil menusuk Sammo Hung hingga membuatnya cukup mengalami luka yang serius. Dan karena terkena tusukan tersebutlah, Sammo Hung tak sanggup meladeni perlawanan mereka bertiga. Hingga hampir saja tewas di tangan mereka bertiga sebelum akhirnya diselamatkan oleh si Yowen. 师傅，放过我师傅吧，我求你了。 看在他抚养我15年的份上，你不再是僧人了，你现在跟父亲回家。可我师傅现在受伤了，我先带他去治伤。我会安排最好的大夫为他疗伤。 Sempat mempercayai omongan ayahnya, ternyata Yowen salah. Yang terjadi selanjutnya, Yowen dibuat pingsan dan Sammo Hung tetap dibunuh. Lalu mereka pergi dengan membawa Yowen yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan tak lama setelah itu datanglah pasukan Shaolin setelah mendapat laporan dari Sause. Yang akibat adanya peristiwa ini, semua orang menuduh Yowen sebagai pengkhianat, termasuk juga sahabatnya sendiri yaitu Yukong, karena dia paling terpukul atas meninggalnya sang guru tersebut. Setelah sadar dari pingsannya, Yowen pun marah ke ayahnya dan memutuskan untuk tidak mau lagi mengakui Tuan Wong sebagai ayahnya. Dan untuk memastikan sang guru sudah mati atau belum, Yowen nekat melompat dari atas kapal. Yang itu membuat sang ayah kehilangan harapan karena besar kemungkinan Yowen pasti akan mati tenggelam. 义父，岳文死了，义父，岳文死了。我的希望彻底破灭了。义父。 你为什么要那么悲观呢？我们可以看到列表山的未来啊！岳文虽然是不在了，可我们列表山还在啊！一切会重新开始的。
Dari peristiwa kematian Sammo Hung, sifat Yukong mulai berubah. Saat ini hatinya hanya diliputi rasa dendam dan kemarahan, dan hal itu langsung dibuktikan. Ketika terjadi keributan antara muridnya dan Sause, Yukong malah mengusir Sause dan mengancam akan membunuhnya jika masih ada di sini. Di mana karena kasihan melihatnya, Roland pun membawanya ke rumah kosong yang di sini Roland menenangkannya serta berjanji akan menjadi temannya, yang setelah itu Shin pun dikembalikan lagi ke Tuan Wong yang akhirnya mau menunjukkan wajah aslinya di hadapan semua anak buah. Dan dalam waktu dekat ini, Tuan Wong berencana akan melakukan serangan besar-besaran, yang itu langsung disambut sukacita oleh semua anak buahnya, termasuk juga si Sasaki itu sendiri. 王直要动手了，大叫师父被害，岳文投敌。可是僧兵呢？僧兵怎么办？只能靠岳空一个人了。你先回去休息吧，我还要考虑一下我的计划。 我的作战计划呢？啊！我的作战计划被偷了。谁的床？报告，汪三的。一个僧兵不见了，他偷走了我们的作战计划。